Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Polina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Alex Dirja Susanto SJ yang biasa kita sapa dengan nama Romo Alex. Halo Romo, apa kabar? Baik ya, masih hidup. Puji Tuhan Romo. Puji Tuhan, kamu luar biasa. Iya, sudah tua tapi masih hidup. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Alex. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, lihatlah kami umat-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi langkahku, terang bagi jalanku untuk setiap harinya. Maka biarlah firman-Mu pada hari ini kami dengar dan biarlah kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan mengikat perjanjian damai dengannya, mengangkat dia menjadi pimpinan umat dan memberinya martabat Imam Agung. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh, aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, Aku ini Allah? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing. Sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Tuhan bersabda,
Seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, tangan kamilah yang jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat menghalau 10.000 orang, kecuali kalau Allah, gunung batu mereka, telah menjual mereka dan menyerahkan mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Hari bencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Alex akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Kita nyanyikan terlebih dahulu bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus Kristus telah menjadi miskin, padahal Ia kaya, supaya oleh kemiskinannya kita dijadikan kaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar hal itu, gemparlah mereka semua. Dan mereka berkata, kalau demikian, siapakah yang akan dapat diselamatkan? Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya itu mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, katanya, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apakah yang akan kami peroleh? Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam
di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena aku telah meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, ayah dan ibunya serta anak-anaknya dan ladangnya, akan mendapat kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita memasuki segmen pertama nih Romo. Nah, dalam segmen pertama ini Romo, menurut penangkapan Romo, pesan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan dalam kedua bacaan pada hari ini? Pesan yang saya tangkap ya dari bacaan pertama dan Injil ialah agar kita mewaspadai pikiran. Karena pikiran itu ibarat senjata tajam, bisa berbahaya kalau keliru dipakai, bisa sangat berguna kalau dipakai dengan betul. Dapatkah Romo menjelaskan pesan yang sangat misterius ini, Romo? Iya, misterius ya, betul. Begini, kita tadi mendengar orang dari Tirus, raja dari Tirus. Dia itu berpikir, aku ini Allah. Dia bahkan berkata demikian, aku ini Allah, karena dia itu kaya, dia bisa berdagang, dia itu bijaksana. Maka dia berpikir, aku ini Allah. Pikiran ini. Dan karena itu dia tinggi hati dan sombong. Pikiran tadi negatif. Dan akibatnya ialah sikap batin yang negatif pula, sombong. Sedang dalam bacaan Injil itu mengenai orang muda kaya sebetulnya. Orang muda kaya itu orang baik. Dia telah melaksanakan segala perintah Allah. Tetapi Yesus selalu berkata, satu hal yang kurang bagimu, jualah seluruh harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Orang itu pasti berpikir, bagaimana aku bisa hidup tanpa kekayaan? Maka dia pergi dengan sedih. Pikiran bahwa kekayaan itu perlu untuk kebahagiaan melahirkan sikap batin sedih. Dia pergi dengan sedih. Maka tadi saya mengatakan waspadailah pikiran. Nah inilah akibatnya kalau pikiran itu keliru, sikap batin jadi keliru juga. Sedang Simon Petrus itu punya pikiran yang positif. Yesus ini sangat murah hati. Pasti dia kerap kali mengalami kemurahan hati Yesus. Mungkin pada waktu memberi makan 5.000 orang atau menyembuhkan orang tanpa dimohon. Yesus itu murah hati. Ini pikiran Simon Petrus ya. Oleh karena itu dia itu mohon
Apa yang akan kami peroleh setelah kami meninggalkan segala sesuatu? Dia itu polos, dia itu tulus, dia itu jujur apa adanya. Maka Simon ini menyimpan pikiran yang positif tentang Yesus. Akibatnya dia berani mohon apapun. Dia macam menantang, kami akan dapat apa ini? Dan Yesus menjanjikan, kamu akan duduk di atas 12 tahta yang menghakimi 12 suku Israel. Nanti setelah aku bersemayam di atas tahta kemuliaanku. Maka pikiran positif dari Simon menghasilkan sikap batin dan menghasilkan perbuatan atau perilaku. Itulah kaidahnya. Faham atau pikiran itu menentukan sikap batin dan sikap batin menentukan perilaku. Oleh karena itu saya tadi berkata, pesan yang saya tangkap ialah beware of your thinking. Waspadalah terhadap pikiranmu. Dan pikiran itu tidak di mana-mana, tetapi di dalam otak kita masing-masing. Sesuatu yang luar biasa. Anugerah Allah bisa sangat berguna bila digunakan dengan baik, bisa sangat berbahaya bila digunakan dengan keliru. Itu kira-kira keterangannya. Pikiran jadi itu ya Romo ya. Nah, bagaimana prosesnya pikiran yang keliru dari Raja Tirus dan orang kaya itu bisa menguasai hati atau hidup mereka itu Romo? Iya, begini. Raja Tirus itu punya pengalaman. Dia itu bijaksana, lebih dari Daniel dikatakan. Dan dia itu kaya, dia itu pandai berdagang. Tirus itu sebuah kota di pantai. Tirus itu suatu kota dari provinsi Syria, provinsi itu namanya Venesia. Tirus dan Sidon ini kota pantai yang sangat sejahtera karena bisa berdagang dan mereka itu menyembah berhala. Pada waktu itu berhala itu mendatangkan kekayaan juga. Maka karena Tirus itu mengalami semua yang indah, yang baik, yang menyenangkan itu, dia lalu berpikir, aku ini Allah. Pengalaman-pengalaman membangkitkan pikiran. Dan kemudian dia itu malah lebih jauh lagi. Bukan aku bahagia, aku ini Allah sendiri. Maka itulah yang dicela oleh Allah, bahkan dikutuk oleh Allah. Kalau kita baca sejarahnya, Tirus ini akan dihancurkan oleh seorang raja dari Babylon, namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar itu sudah menghancurkan Yerusalem tahun 587. Waktu itu Tirus itu bergembira, syukur. Yerusalem sudah hancur. Yerusalem itu kubu monoteisme. Sedang Tirus, Sidon itu kubu politeisme. Maka Tirus merasa senang. Yerusalem sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tetapi ternyata Nebukadnezar setelah pulang diberitahu ada kota lain. Tidak terlalu sulit karena di pantai. Itu pun didatangi dan dihancurkan. Sampai rata dengan tanah. Tapi memang sekarang sudah muncul lagi. Kalau sekali-sekali pergi ziarah sampai ke Syria, lewat laut akan melihat kota yang indah, Tirus. Seperti Yerusalem juga tidak kalah indahnya. Maka pikiran yang keliru tadi muncul dari pengalaman-pengalaman keseharian yang membangkitkan kesadaran. Oh, aku ini orang kaya. Oh, aku ini orang bijaksana. Aku saudagar yang lihai. Lalu
dia tiba-tiba berpikir aku ini Allah. Nah, itulah yang keliru. Dan untuk itu Allah mengutuk dia dan lewat Nabi Yehezkiel kalau tidak salah ya, mengancam akan menghancurkan Tirus itu. Demikian pula orang muda kaya. Orang muda itu kaya raya, mempunyai segala, tapi juga dia orang saleh, orang baik. Maka kalau kita baca, ketika ditanya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus berkata, kamu tahu hukum Taurat, jangan menipu, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayah ibumu dan sebagainya. Orang itu menjawab, semua itu sudah kulaksanakan sejak masa mudaku. Orang baik dia. Tapi lalu Yesus memandang dengan penuh kasih dikatakan di sana dan berkata, satu yang kurang, jualah seluruh harta milikmu. Dia pasti berpikir, bagaimana aku bisa hidup tanpa kekayaan? Maka dia pergi dengan sedihnya. Dan Yesus kemudian berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pikiran muncul dari pengalaman keseharian, macam dibentuk, kemudian itu yang mempengaruhi sikap atau disposisi batin, dan disitulah kita melihat bahayanya pikiran yang keliru dan indahnya pikiran yang betul seperti yang dialami Simon Petrus dan teman-teman. Ya. Tapi bukankah Romo setiap orang itu punya selera, punya kebutuhan dan kelekatan emosional juga, Romo? Ya, betul. Setiap orang, betul. Aku dan Paulina juga punya kelekatan, mungkin melekat pada kecantikan, mungkin ya. Aku melekat pada ketuaan. Artinya melekat pada kehidupan. Tapi juga melekat itu pada segala yang baik. Kekayaan, nama baik, sukses dalam bekerja, kelancaran dalam pergaulan. Itu semua baik. Tetapi yang baik itu bisa menjadi malapetaka. Kalau aku melekat kepadanya. Maka kita semua punya banyak kelekatan emosional kepada hal-hal yang baik. Aneh sekali, ada orang yang melekat pada yang jahat. Tahu misalnya? Enggak. Kalau orang disakiti hati jadi dendam. Oh iya. Nah, tidak mau melepaskan dendam, maka selama hidup kalau ketemu orang yang menyakitkan hatinya, dia sudah melengos. Dan dalam hati pikir, semoga dia ketabrak truk yang lain atau disambar geledek. Melekat pada yang baik itu sudah kurang baik. Melekat pada yang jahat apalagi. Dan itulah kebiasaan kita manusia. Maka yang baik dan yang jelek pantas kita waspadai juga. Karena pikiran yang membuat hatiku melekat itu yang tadi menjadi sumber kecelakaan atau sebaliknya kebahagiaan. Supaya bisa menjadi kebahagiaan, kalau aku diberi sesuatu yang baik, mungkin kesehatan yang prima, atau kekayaan, atau kelancaran dalam pergaulan, pada waktu itu aku sepantasnya bersyukur pada Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan, pinjaman Tuhan yang harus kumanfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi kalau pada suatu hari itu diambil oleh Tuhan, aku tidak perlu menangis. Lalu punya kelekatan macam-macam, itu tidak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah, jangan aku dikuasai oleh kekayaan, dikuasai oleh sukses dalam pekerjaan, dikuasai oleh keinginan tetap lancar dalam pergaulan,
dan sebagainya. Asal saja aku tidak dikuasai oleh hal-hal yang baik itu, dan apalagi oleh yang jelek tadi, aku tetap bisa bahagia. Jadi Yesus itu melihat orang kaya itu akan tidak bahagia. Suatu hari mungkin dia akan kehilangan kekayaannya. Mungkin dia akan kehilangan kesehatannya. Kasihan. Maka Yesus berkata, jual seluruh harta milikmu itu. Oleh karenanya, yang dimaksudkan oleh sabda Yesus itu selalu kebahagiaan kita. Selalu. Apapun yang dia sabdakan, itu akhirnya pasti yang dikehendaki keselamatan kita. Nah, bagaimana caranya menyingkirkan pikiran yang keliru itu, Romo? Iya, bagaimana ya? Saya pikir sebentar. Oke, begini. Kalau aku berpikir temanku itu jahat, melihat hidungnya saja sudah muak. Pikiran itu keliru. Tetapi kalau tiba-tiba aku sadar, oh, dia tidak berbuat apa-apa. Kenapa aku berpikir jahat? Maka aku sadar aku sedang berpikir jahat. Hanya karena sadar, pikiran itu macam menguap dengan sendirinya. Atau bayangkan Paulina sedang nangis, sekali-sekali nangis bukan? Sedang nangis, tiba-tiba dia melihat teman-teman lewat, nanti kelihatan aku. Sadar aku sedang menangis, aku tidak mau. Hanya karena sadar, menangisnya itu bisa hilang. Berhenti ya. Kemarahannya hilang, kekecewaannya hilang. Maka perasaan-perasaan yang muncul dari pikiran yang keliru itu hilangnya oleh kesadaran. Orang berkata, awareness heals. Kesadaran itu menyembuhkan. Tetapi ada obat mujarab yang kedua. Tidak terlalu mudah, tetapi betul mujarab. Ialah membaca firman Tuhan yang lain. Misalnya dari sabda di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena akan memperoleh kerajaan surga. Sekali-sekali kurenungkan itu. Atau itu untuk melawan pikiran mengenai orang kaya tadi. Atau melawan pikiran Raja Tirus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena akan memperoleh kerajaan surga juga. Sabda yang paradoksal ini. Miskin berbahagia. Dianiaya berbahagia. Bagaimana ini? Ternyata kebenarannya seringkali itu terlaksana sebelum kita mengusahakannya. Waktu aku mau ujian, belajar tiap malam. Teman-teman tidur, aku masih buka buku pakai lampu kecil untuk membaca supaya bisa menguasai bahan ujian waktu filsafat dulu. Sampai ada teman yang melihat lampu masih nyala, diketuk. Ada apa kamu? Ya, mau tidur kok bawa buku. Ya, aku mau mempelajari sesuatu karena besok pagi aku ujian. Derita itu. Yang lain tidurnya nyak, aku malah belajar keras. Sampai pagi. Waktu paginya mau ujian, agak ngantuk sedikit, tapi waktu ujian selesai, aku baru sadar, berbahagialah yang menderita kemarin itu. Daripada harus ulangan, lebih baik aku belajar dan kemudian tidak mengalami kesulitan lagi. Itu yang dialami banyak orang yang berani menderita
berani sakit, berani miskin, supaya bisa punya rumah. Banyak orang itu makan, saya kenal keluarga Cina yang makanannya itu bubur. Bubur itu makanan Cina loh aslinya. Yang merasa miskin, lalu supaya menghemat, nasinya sedikit, airnya lebih banyak. Tapi keluarga yang saya kenal itu, dia itu tidak punya rumah, tetapi kontrak. Kira-kira 10 tahun kemudian, ketika saya lewat, dia sudah duduk di depan rumahnya. Kamu kontrak lain ya? Bukan, ini rumah saya sendiri. 10 tahun makan bubur. Sekarang saya kadang-kadang pergi makan siomay, makan ya apa-apapun yang saya sukai kadang-kadang. Tapi saya masih harus berjuang untuk anakku yang masih pada sekolah. Maka aku siap menderita demi kebahagiaanku, demi kebahagiaan anak-anakku. Berbahagialah yang miskin tadi. Ya. Luar biasa Romo. Kita jeda sebentar ya Romo ya. Ya, oke. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sebentar. Sebelum saya melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ingin ada yang men-sharingkan iman Katoliknya kepada kami, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Alex Dirjo Susanto SY dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk segmen kedua Romo. Ya. Sebelum kita membicarakan tentang pembahasan Injil ya Romo ya. Bisakah Romo menyampaikan kembali apa-apa yang sudah tadi disampaikan dalam segmen pertama tadi Romo? Dalam segmen pertama yang pokok ialah mengenai pikiran yang merupakan senjata tajam, bisa sangat berguna, bisa sangat berbahaya. Senjata yang tumpul, pisau yang tumpul itu boleh dibuang, tapi senjata tajam bisa berbahaya, tapi juga bisa sangat berguna. Maka dalam segmen pertama, itu kita disadarkan supaya beware, sadarlah, waspadailah pikiranmu, karena hidupmu sangat dikuasai oleh pikiran. Pikiran yang baik akan mendorong, membimbing kepada kebaikan, karena faham atau pikiran itu membentuk sikap batin dalam hati. Dan sikap batin dalam hati itu yang membentuk perilaku atau perbuatan yang nyata. Itu dialami oleh raja dari Tirus yang akhirnya dibinasakan oleh Nebukadnezar atas kuasa Tuhan. Dan orang muda kaya itu pergi dengan sedih. Kita tidak tahu apa dia selamat ya. Kiranya selamat juga, tapi andai kata waktu itu dia mau menjual harta miliknya, mungkin dipilih jadi rasul. Dan rasul yang istimewa, karena sejak awal sudah sangat saleh, sangat kudus. Ya. Bahkan Yesus pun memandang dengan kasihnya. Itulah dalam bagian yang pertama tadi. Mengenai bacaan Injilnya Romo, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Iya, jadi Injil tadi memang salah satunya memuat mengenai sabda Yesus. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi itu sudah sedikit banyak kita singgung. Orang kaya itu punya kelekatan emosional pada kekayaan. Itulah yang oleh Yesus mau disingkirkan. Yesus mau membebaskan orang muda dari kelengketan itu. Yesus ingin supaya dia mengalami kemerdekaan batin, inner liberty. Karena itu sesuatu yang sangat indah, luar biasa, tapi sangat mahal juga. Sedang kepada Simon Petrus yang bertanya dengan tulus, dengan polos, kami telah meninggalkan segala sesuatu, padahal tidak banyak saya kiranya. Apa yang akan kami peroleh? Dan Yesus menjawab, kau yang mengikuti aku, dan karena itu meninggalkan bapaknya, ibunya, anak-anaknya, rumahnya, ladangnya, akan memperoleh 100 kali lipat di dunia ini. Saya itu orang Sendang Sono, orang sederhana, orang dari bukit, punya rumahnya bapak saya. Sekarang saya jadi Romo, meninggalkan segala sesuatu, tapi tidak banyak itu. Tapi sekarang saya boleh datang ke pasturan manapun, mau makan, mau menginap, boleh juga. Atau waktu saya pernah ke Kucing, di sana saya memperkenalkan diri sebagai Romo SI, mereka langsung menerimanya. Kalau mau boleh kerja di sini kan. Tapi saya bilang sudah terlalu tua. Maka 100 kali lipat itu saya alami. Mungkin 200 kali lipat saya kurang tahu ya. Saya boleh kemana-mana saja, asal saja saya mengikuti perutusan, ya saya menikmati fasilitas yang ada. Memang pernah saya diutus ke Timor Leste waktu perang dan tidak dapat apa-apa, maka 1 kali lipat pun tidak ada itu. Tetapi saya percaya itu kesempatan baik bagi saya untuk merasakan betapa murah hati Tuhan. Memberi kesempatan mengalami kesusahan, mengalami kekurangan. Berat badan saya itu hanya 47 di Timor Leste. Sekarang ini 67. Dan waktu itu sangat kurus. Saya punya 5 baju waktu berangkat. Waktu pulang tinggal 2 baju, sudah kurang baik. Tetapi saya percaya, oh inilah cara Tuhan menunjukkan kekuasaannya, kebaikannya. Maka 100 kali lipat itu tidak perlu selalu saja, tidak. Kadang-kadang justru pernah mengalami kekurangan, itu sadar akan kebaikan. Tetapi Yesus bersabda, kau yang sekarang mengikuti aku, kalau aku nanti sudah duduk bersemayam di atas singgasana kemuliaan, kau juga akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 suku Israel. Menghakimi itu tidak mengadili, tetapi mensejahterakan. Hakim-hakim itu mensejahterakan, melindungi umat Israel. Maka menghakimi itu kata yang positif. Dan yang saya terkesan itu kepolosan Simon Petrus. Kami sudah meninggalkan semua Tuhan. Mungkin Tuhan juga sedikit tersenyum. Meninggalkan apa kamu? Jala mungkin ya. Sampan mungkin ya. Kan Simon Petrus itu punya mertua yang disembuhkan itu. Jadi mungkin istrinya sudah tidak ada, mungkin pikir saya. Tetapi itu dia tinggalkan juga. Dan kelak dia itu apa? Dalam hidupnya sangat menderita. Di mana-mana. Ikut mengikuti teladan Yesus, dikejar-kejar. Bahkan akhirnya dia sampai ke Roma dan konon dia mati disalibkan. Maka
100 kali lipat itu belum tentu dalam arti kenikmatan, kekayaan, kemuliaan, tapi kebahagiaan dalam hati karena pikiranku positif tadi tentang Allah. Petrus itu berpikir Yesus itu sangat murah hati. Maka kalau aku meninggalkan semua itu, aku akan dapat apa ya? Yang saya akan tekankan ialah di hadapan Allah kita itu boleh polos apa adanya. Kalau sedang susah, bilang, Tuhan aku susah. Kalau sedang lapar, Tuhan aku kelaparan. Tapi lalu boleh mohon. Permohonannya itu tidak perlu selalu sangat mulia. Tidak. Tuhan berikanlah aku hati yang penuh siap untuk berkorban. Mulia itu ya. Tapi mungkin kita bisa mohon, Tuhan, aku itu ingin punya sepeda motor. Tapi sebagai karyawan itu kapan ya bisa? Ternyata Tuhan memberi jalan. Kamu kredit saja itu. Hanya 500 sudah bisa naik motor. Kita bisa mohon hal-hal yang sangat biasa. Seorang anak bisa datang berkata, Pak, aku minta bola plastik. Untuk apa? Untuk sepak bola. Melawan Prancis. Melawan Prancis di mana? Itu di TV kemarin. Oh ya. Kapan mau beli? Aku belum dikasih uang Bapak. Oke, besok siang ya. Bapaknya pikir hanya bola plastik saja. Tapi bagi anak itu sudah menggembirakan. Mungkin seorang itu mohon sesuatu yang sangat biasa. Tuhan, berikanlah aku rumah. Sudah sekian lama aku kontrak. Tiap tahun itu pikir kapan harus pindah ini, harus angkut-angkut dan sebagainya. Berikanlah aku rumah. Kecil, tidak mengapa, asal rumah sendiri. Atau beri aku hal yang lebih sederhana lagi apa? Saya tidak bisa menyebutkan, tapi apapun yang aku suka dan belum punya, aku boleh minta. Dengan tulus, dengan polos. Karena permohonan yang tulus dan polos itu pasti berdasarkan pikiran yang positif. Allahku maha baik, Allahku maha kuasa. Bagi dia memberi bola plastik, apa artinya? Bagi dia membeli rumah, apa artinya? Bagi dia membeli mobil, apa susahnya? Maka Bapakku di surga yang maha kuasa dan maha murah, aku datangi mohon hal yang bagiku sangat penting. Bagi Tuhan mungkin agak tersenyum. Itu kamu orang Katolik kok minta seperti itu. Tetapi Simon Petrus dan teman-teman itu tulus, sederhana, jujur, apa adanya. Kami akan mendapat apa? Dan ternyata Yesus menjanjikan, kamu akan duduk di atas ke-12 tahta, menghakimi 12 suku Israel. Pada waktu itu, saya kira Yudas masih ada. Kepadanya, Yesus juga menjanjikan. Kita kadang-kadang pikir, kasihan Yudas. Tertipu oleh muslihat dunia. Muslihat dunia itu namanya ilusi. Muslihat dunia itu menghasilkan halusinasi. Muslihat dunia itu seringkali begitu terselubung sampai kita tidak sadar. Nah itulah, menyadari ini muslihat dunia. Mengapa aku harus menipu untuk mendapat sesuatu? Mengapa aku harus mencuri susah-susah? Karena dunia berkata, kamu harus punya barang itu. Kamu harus memiliki kekayaan itu. Muslihat dunia. Maka Yesus
kemudian menjanjikan yang luar biasa. Duduk di atas tahta ke-12 suku Israel. Mungkin kita yang bukan rasul lalu berpikir, kalau saya akan duduk di mana ya? Mungkin harus bawa kursi sendiri di surga. Tetapi lalu Yesus menambahkan, kamu yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maka kesimpulan yang saya tangkap ialah kita tidak bisa mengadili apa yang akan dilakukan oleh Allah. Allah itu misteri yang maha agung, sehingga apapun yang dia putuskan pasti yang terbaik bagi saya. Maka saya kira Simon Petrus dalam perjalanan hidup selanjutnya dia akan mengalami banyak kesusahan. Tapi dalam salah satu suratnya malah berkata dia, bersyukurlah kalau kamu boleh menderita demi Kristus Tuhan kita itu. Ya. Luar biasa Romo. Bisa dijabarkan lagi Kak Romo yang tadi kata terdahulu dan terakhir kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang ini Romo? Ya. Kita kan sering kali berpikir, waduh para Romo, para bruder suster itu pasti lebih dekat dengan Allah daripada umat yang biasa harus kerja keras, lupa doa malam, lupa doa pagi. Tapi kita itu kan tidak tahu. Siapa tahu orang yang kerja keras sampai malam, pulang sudah ngantuk, pagi-pagi harus bangun, sehingga lupa doa waktu mau tidur, waktu bangun, lupa doa. Tetapi hidupnya itu penuh dedikasi untuk tugasnya. Sebagai bapak atau sebagai ibu. Tahu-tahu dia itu jangan-jangan duduk di atas Rasul Petrus ya, siapa tahu. Atau tahu-tahu umat-umat yang sederhana itu jauh lebih baik daripada orang yang kita hargai. Entah itu prodiakon, ketua lingkungan, pastor paroki dan sebagainya. Kita tidak bisa tahu di hadapan Allah siapa lebih baik, siapa kurang baik. Tetapi mungkin kita juga tidak perlu berkata, aku ingin lebih baik daripada kakakku yang seringkali bolos kerja itu. Tidak, jangan-jangan Tuhan melihat sisi lain dari kepribadiannya. Dan pada waktu yang akan datang, saya kira duduk di bangku paling rendah itu pun masih bahagia selama-lamanya. Maka duduk di atas tahta atau di atas kursi bakso, ya apa bedanya di surga itu. Maka bagi kita tinggi rendah itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting aku melakukan yang kuanggap kehendak Allah bagiku dengan bantuan rahmat-Nya itu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan sementara. Luar biasa Romo. Kalau di sini saya tangkap dari segala ini, pertama-tama adalah dari pikiran ya Romo. Pikiran, ya. Ya, pikiran itu kemudian timbul dari pengalaman kecil yang membentuk, ya. Kan pikiran kita itu luar biasa. Ya. Aku melihat semut yang bisa berkomunikasi kalau ketemu, lalu aku berpikir itu omong apa itu ya. Tapi ternyata berkomunikasi itu penting. Kalau aku kerja di kantor, ya berkomunikasi itu baik. Itu pikiran yang muncul dari melihat semut yang maka pikiran itu terbentuk pelan-pelan, tetapi itulah kemahakuasaan Allah. Monyet tidak punya itu. Anjing tidak punya itu. Semut tidak punya itu katanya. Apakah malaikat punya? Saya kurang tahu ya. Saya belum pernah. Tapi saya kira malaikat
pasti jauh lebih. Tapi apakah punya pikiran, saya kurang tahu tuh. Karena pikiran itu kan pelan-pelan ya, ada perkembangannya. Malaikat saya kira tidak berkembang. Sekali diciptakan, sudah sempurna. Maka kalau berdosa juga tak ternilai beratnya. Sedang kita apa-apa itu diskursif, selalu berkembang. Maka pikiran kita yang berkembang pantas kita waspadai supaya jangan menjadi negative thinking. Syukur makin positive thinking, karena dari situ tergantung kebahagiaan kita sendiri juga. Amin. Amin. Dan sekarang kita doa umat ya Roma ya. Doa umat ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita akhiri acara Oase Rohani pada hari ini, kita akan bersama-sama doa umat yang dipimpin oleh Romo Alex. Oke, kita diam sejenak. Allah Bapa kami, Engkau bersabda lewat firman-Mu, tetapi juga lewat keheningan. Biarlah kami, setelah mendengarkan firman-Mu, tidak malu pula kadang-kadang diam untuk mendengarkan bisikan dari Roh-Mu, sehingga kami menangkap kebijaksanaan yang Kau berikan, karena kami terbuka hati dan pikiran kami dalam keheningan itu. Sekarang kami mau mohon kepadamu ya Bapa, semoga pikiran kami Kau tuntun, Kau arahkan kepada yang baik, karena kami tadi melihat kekeliruan Raja Tirus dalam pikirannya, dalam sikap hatinya, dalam perilakunya. Dan kami melihat juga pikiran pemuda kaya itu, orang yang baik, tapi kemudian tidak bisa mengikuti panggilan dari putramu, karena pikirannya yang keliru, membuat sikap batin yang keliru, dan siapa tahu hidupnya tidak pernah bahagia lagi. Makanya Bapa, bebaskanlah kami dari pikiran-pikiran yang keliru. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bantulah kami supaya seperti Simon Petrus, karena percaya kepada kemurahan Allah, juga kemudian dengan polos mengajukan permohonan dan cita-cita yang ada dalam hati Simon. Seperti itu juga supaya kami bisa dengan polos dan jujur mengungkapkan isi hati kepada Tuhan yang pasti memahami kebutuhan dan berkuasa pula mengabulkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang akan diucapkan oleh Paulina mewakili hamba-hambamu yang lain. Bagi kita yang percaya, ya Bapa, bantulah kami agar dapat berpegang hidup pada perintah-Mu, sehingga kami dapat menjadi teladan dalam kebenaran dan keadilan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin kami, ya Bapa, ketika firman-Mu boleh diwartakan, berikanlah hikmat-Mu agar setiap yang dikatakan oleh para pemimpin kami memang berasal daripada Roh Allah yang benar-benar hidup. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sertailah kami selalu ya Bapa, agar kami boleh mengalami jamahan daripada-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup,
yang dapat memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami yang kami haturkan kepadamu. Engkau yang mengetahui kebutuhan kami, kelemahan kami, dan kerinduan hati kami masing-masing. Engkau yang berkuasa pula untuk mengabulkannya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan doa umat tadi, sekarang kita mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Alex. Oke. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam kehidupan kami, dalam pengalaman-pengalaman kemanusiaan kami, dalam kegiatan-kegiatan kami, selalu disertai oleh perlindungan dan bimbingan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pikiran dan sikap batin yang keliru dapat menguap kalau disadari, maka kesadaran itu menyembuhkan. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Alex Dirjo Susanto SY mohon pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.